Assalamualaikum sahabat makan matematika. Jumpa lagi bersama saya Randy dan ini teman saya Alif. Oke sahabat makan matematika, kali ini kami akan membahas tentang median data tunggal dan median data berkelompok. Sahabat makan matematika, saya jamin bisa menjawab soal median data tunggal dan median data berkelompok. Silakan tonton video ini sampai habis ya. Ya, jangan lupa sahabat makan matematika pelajari ya, belajarnya dengan serius. Sahabat makan matematika, jumpa lagi dengan Randy. Kali ini saya akan mengajarkan tentang cara cepat menyelesaikan soal median. Median merupakan nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Median data tunggal. Nah, sahabat makan matematika, ketika sahabat makan matematika bertemu dengan soal median data tunggal yang mana jumlahnya merupakan ganjil, maka sahabat makan matematika harus berpedoman dengan kata kunci saya. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya berada tepat di tengah. Bagaimana caranya? Kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Contoh soal median data tunggal data ganjil yaitu yang pertama, jika median dari data di bawah ini adalah 7, 7, 6, 5, 5, 4, 8, 7, 8. Sahabat makan matematika, terlebih dahulu sahabat harus urutkan dari data ini. Lalu kita urutkan dulu ya. Urutannya didapatlah 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Nah, jika kita hitung data tersebut berjumlah 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berapakah mediannya? Kita langsung saja. 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Artinya angka tengah-tengahnya adalah angka 7. Jadi jawabannya adalah 7. Mediannya adalah 7. Lalu, jika bertemu dengan datanya yang genap. Nah, ini contoh soalnya. Median dari data di bawah ini adalah 8, 4, 3, 4, 3, 7, 5, 7. Urutkan dulu terlebih dahulu ya sahabat makan matematika. Kita urutkan dulu data tersebut. 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8. Itu urutan dari data pada soal. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Ini otomatis ada dua data di tengah-tengah, yaitu 4 dan 5. Jadi, data tengah-tengah ini ada dua angka, yaitu 4 dan 5. Bagaimana menjawab mediannya? Kita bagi dua saja sahabat makan matematika. 4 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 9 dibagi 2, lalu dijawab akhirnya 4,5. Nah, itulah kata kuncinya sahabat makan matematika. Jika bertemu data tunggal berjumlah genap, maka dibagi 2 ya. Jika bertemu datanya data ganjil, langsung saja kita jawab data tengah-tengahnya. Wah, ternyata median data tunggal itu mudah ya. Jika iya data genap, maka dibagi 2. Jika ia ganjil, maka ambil tengah-tengahnya. Alif bisa teman-teman? Teman-teman pasti bisa kan? Sahabat makan matematika, jika bertemu dengan soal yang satu ini, yaitu median data berkelompok, maka kita harus gunakan rumus yaitu ME sama dengan TB plus sigma F per 2 dikurang FK per F dikali P. Bagaimana penerapan rumus tersebut di dalam soal?
Perhatikan soal berikut ini. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Kita lihat datanya seperti pada layar. Kemudian pertanyaannya, hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Baiklah, sahabat bukan matematika, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel frekuensi kumulatifnya. Bagaimana cara membuat tabel frekuensi kumulatif? Caranya yaitu jika pada frekuensi pertamanya yaitu 3, maka frekuensi kumulatif angka 3. Kemudian cara mengisi selanjutnya 3 ditambahkan dengan frekuensi yang ada 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 1, 25. 25 tambah 1, 26. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya berjumlah 26, otomatis ini juga 26. Coba buktikan, 3 tambah 2, 5. Tambah 4, 9, tambah 5, 14. Tambah 6, 20. Tambah 4, 24. Tambah 1, tambah 1, 26. Lalu sesudah kita membuat frekuensi kumulatifnya, kita lanjut mencari letak kelas median. Cara mencari letak kelas median yaitu dengan cara sigma F dibagi 2. Berapa jumlah sigma F tadi? Jumlah sigma F tadi jumlahnya 26. Lalu kita bagikan dengan 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi, letak kelas median terletak pada 13. Bagaimana cara mencari kelas median tersebut? Kita lihat di frekuensi kumulatifnya. 13 termasuk di bagian yang mana? Ya, ternyata dalam 14 ini kan. Karena di antara 9 dengan 14, 13 berada di tengah-tengah ini. Maka kelas mediannya yaitu terletak pada frekuensi 5 tersebut dengan 61 sampai 65. Nah, di sini sahabat makan matematika tentunya punya cara sendiri, atau di stabilo atau di blok. Kalau di sini saya blok agar saya tidak lupa mana kelas mediannya. Nah, setelah dapat letak kelas median, itu sangat membantu kita sekali mencari yang lain-lainnya. Apa yang perlu kita cari lainnya? Ya, tadi sesuai dengan rumus, itu ada TB, sigma F per 2 tadi sudah kita dapatkan. Kemudian frekuensi kumulatif dan frekuensi serta P. Lalu kita cari TB. Bagaimana cara mencari TB? Cara mencari TB tepi bawahnya. Tadi sudah kita ketahui kelas mediannya yaitu di 61 sampai 65 dengan frekuensi 5, frekuensi kumulatif 14. Nah, mana tepi bawahnya? Tepi bawahnya berada di sini, guys. Nah, 61 ini kita kurangkan 0,5. Jadi 61 dikurang 0,5. Ingat guys, harus dikurang 0,5. 61 dikurang 0,5, maka 61 kurang 0,5 itu 60,5. Jadi 1 sudah dapat kan? TB-nya sudah dapat 60,5. Kemudian kita cari lagi FK-nya. FK ini frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Nah, di sini kelas mediannya, artinya yang di atasnya guys. Jadi 9, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 9. Maka FK-nya kita dapatlah 9. Kemudian kita cari F-nya lagi. F itu frekuensi kelas mediannya. Nah, 5. Jadi F-nya sama dengan 5. Lalu kemudian kita cari P. P, mengapa bisa dapat 5? Kita mulai hitung dari sini. Di sini ada 61 sampai 65. Artinya kita hitung dari 61 ya. 61, 62, 63, 64, 65. Jadi itu ada 5 kali penyebutan kita kan. Jadi 5P-nya 61, 62, 63, 64, 65. Nah, jadi P-nya bernilai 5. Nah, setelah kita dapat semua data ini, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, guys. Nah, letak kelas median tadi ada 13, TB-nya 60,5,
FK9, F5, dan P5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi, guys. Nah, ME sama dengan TB plus sigma F per 2 dikurang FK per F dikali P. Berapa nilai TB tadi? TB tadi 60,5. Kemudian sigma F per 2 itu 13. FK-nya sama dengan 9. F5 dan P5. Ya, jadi sudah kita masukkan semua ya. Kemudian kita hitung. Berapa hasilnya? 13 dikurang 9, 4. 5-nya mantap, dikali 5. Nah, kemudian 60,5 ditambah 4 per 5 dikali 5. Kita cari lagi ya. 5 dikali 4, 20. 20 bagi 5, 4 hasilnya. Nah, jadi selesai, guys. Jadi, ME-nya sama dengan 60,5 ditambah 4. Jadi, kesimpulannya, berat badan yang median berat badan dari data tersebut 64,5 kg, yaitu 60,5 ditambah 4. Jadi mediannya 64,5 kg. Nah, sangat mudah kan? Mudah sekali median ini. Cara mencari median itu sangatlah mudah, sahabat makan matematika. Saya kasih tahu ya, kuncinya tadi, jika data tunggal berjumlah ganjil, maka langsung kita cari data tengahnya. Namun jika dia berjumlah genap, maka akan dibagi dua dari dua data tersebut. Dan jika kita mencari data berkelompok, gunakan rumus ME TB plus sigma F per 2 dikurang FK per F dikali P. Itu ya, guys. Nah, sekarang mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menguasai median dengan mudah ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu tentang MEAN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share serta di like ya kawan-kawan. Dadah kawan-kawan. Nah, sahabat makan matematika, itulah cara mudah mencari median data tunggal dan data berkelompok. Semoga teman-teman bisa menguasai median data tunggal dan data berkelompok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.